adalah spiritual value. Jadi punya segudang set of personality, jadi rentetan personalitas kepribadian, dan memiliki prinsip yang itu akan menggait seseorang. Ya, seperti ketakwaan atau kepatuhan terhadap agama itu berpengaruh terhadap pengembangan kepribadian dirinya. Kemudian juga dia tahu batasan-batasan right and wrong, ya. Kemudian juga dia memiliki semacam kaidah dalam yang dipatuhi sendiri. Kalau saya suka membuat kaidah-kaidah apa yang harus saya lakukan. Misalkan tiap pagi saya habis subuh, saya membuat kaidah sendiri, harus turun ke sini ke kantor saya, kemudian saya coba menulis atau membaca apa saja. Itu yang nanti pada gilirannya akan sangat bermanfaat, atau meminta guidance lainnya yang dimiliki atau yang ada di hadapan kita. Misalkan membaca buku atau melihat tokoh-tokoh, itu juga merupakan salah satu bentuk guidance dari spiritual guidingnya, ya. Atau ya mungkin bisa membaca kitab suci dan lain sebagainya. Kemudian emosional intelligence. Nah, misalkan ability to work with people, kerjasama lagi tadi kan. Kemudian working in a real organization environment, jadi dalam lingkungan, bisa bekerja dalam lingkungan. Nah, ada kemampuan komunikasi, ini skill communication-nya itu ada. Kemudian self concept tadi udah saya sampaikan dan lain sebagainya. Kemudian personal motivation, memiliki motivasi personal. Jadi ada alasan yang membuat kita gerak. Kalau saya lebih, misalkan niat itu luar biasa. Niat dengan mencapai pahala itu bisa jadi motivasi yang tinggi. Kalau dalam bahasa agama Islam namanya ihtisab. Jadi kita hanya bekerja sebagai ibadah, kita mengajar, kita memimpin, apapun yang kita lakukan, diniatkan ibadah, itu bisa menjadi motivasi tersendiri. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada Bob Sadino ini, Bob Sadino almarhum itu dia punya konsep begini. Yang pertama adalah terampil, yang penting terampil dulu. Setelah dia terampil, kemudian dia memiliki praktek, jadi jalanan. Jadi yang penting dia melakukan saja, kemudian dia tahu, dia melakukan, kemudian akan terampil, baru profesional. Tahu sedikit, praktekkan, akan membangkitkan keterampilan dan akan profesional. Jadi profesional menurut Bob Sadino itu sebetulnya adalah pengamalan dari apa yang kita tahu. Kemudian kita praktekkan, kemudian terampil. Dan beliau sebagai pengusaha, kan, sebagai wirausahawan besar yang luar biasa mendapat percayaan, misalkan mengolah daging, pabrik kornet dan lain sebagainya, itu karena bukan dia sudah tahu bagaimana mengolah makanan, tapi sebetulnya dia berani mencoba. Ini yang saya ambil pelajaran dari beliau. Kemudian berikutnya yang terpenting adalah ini dia, mulai dari sini. Intinya gerak. Mau memulai, tidak ada pekerjaan baik yang hina, itu tidak ada. Jadi semua pekerjaan baik pasti punya nilai baik. Masalahnya diakui atau tidak itu hanya waktu saja. Mulai dari yang kecil dan sederhana. Bapak bisa berinovasi, bisa memberikan workshop dan lain sebagainya kepada guru-guru dengan yang sangat sederhana. Hal-hal yang boleh jadi kelihatannya sudah lumrah, mafhum, tapi sebetulnya tidak semua orang bisa. Itu Bapak bisa memulai dengan hal-hal yang kecil, yang sepele. Kemudian berikutnya, maka mendefinisikan diri kita ini. Kini saya wakil kepala sekolah yang wirausahawan. Jadi kita punya mental wirausaha sehingga tidak pantang menyerah dan selalu inovatif, selalu berpikir maju, prospektif. Kemudian wirausahawan yang kepala sekolah. Nah, intinya sebetulnya kenali potensi diri. Ini sebetulnya nasihat-nasihat untuk anak saya. Karena zamannya zaman digital, jadi saya buat nasihat-nasihat itu berbentuk status-status di Facebook. Untuk anak-anak saya, karena kebetulan anak-anak saya agak jauh-jauh tempatnya, supaya bisa komunikasi, saya pakai begini. Kemudian pertinggilah kapasitasmu,
Jangan sampai keinginan berkuasa melebihi kapasitas. Banyak orang yang ingin berkuasa tapi sebenarnya tidak mampu. Nah, Bapak dan Ibu sudah diberi kesempatan untuk berkuasa itu sebagai wakil kepala sekolah, maka sisanya adalah meninggikan kapasitas, meninggikan kemampuan. Kemudian berikutnya, iman adalah potensi untuk menggerakkan langkahmu. Maksudnya gini, kita kalau kita ada malas atau apa, pokoknya saya harus kerja, saya harus berangkat. Bismillah, lillahi ta'ala. Itu jadi iman berfungsi di situ dalam menggerakkan diri kita. Kemudian kenali drive, motif, dan trade. Jadi yang tadi saya gambarkan dengan gunung es tadi. Ya walaupun dalam banyak hambatan tadi dalam presentasi, alhamdulillah sudah disampaikan. Nah ini CV saya, semua nanti akan kita bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian materinya. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Mana sih guys cari? Silakan, barangkali ada komentar atau apa dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Supaya memberi kesempatan, masih ada waktu 10 menit untuk apa kita berdiskusi. Mau curhat juga boleh. Ya, mau tanya boleh. Mau tanya, Pak. Ya, siapa? Ya. Siapa dulu nih? Ibu Marcelia ya? Marcela, Ibu Marcela. Silakan Ibu. Iya Pak, ini tadi saya melihat kan ada kompetensi tersembunyi ya Pak. Iya, yang diibaratkan seperti gunung es itu. Nah, saya lihat kompetensi tersembunyi apa mungkin itu yang dikatakan sebagai inner drive, sehingga seorang wakil atau seorang pemimpin itu harus memiliki inner drive dalam dirinya. Jadi nggak tampak, tapi kita bisa apa ya Pak, bisa mengendalikan situasi, bisa mengendalikan orang lain dan keadaan sekitarnya tanpa orang tahu bahwa itu tuh asalnya dari dalam diri kita. Apa mungkin seperti itu ya Pak konteksnya? Itu saja pertanyaan saya. Jadi terima kasih. Banyak kompetensi tersembunyi dengan inner drive. Ya. Jadi inner drive itu kan akan membuat orang selalu tidak betah diam. Ya. Artinya kan tidak karena iming-iming siapapun, dia kan tidak pernah diam. Nah, artinya ada dorongan yang inner yang dari dalam, entah ada apa yang memotivasinya. Boleh jadi dia ingin berkarya, boleh jadi dalam tanda petik misalkan wah saya ingin masyhur dan lain sebagainya, untuk sementara nggak apa-apa, nanti dipoles lagi, semakin lama kita poles. Misalkan begini, kalau saya duga kalau kita waktu masa kecil dulu, kadang-kadang motivasi atau drive yang mendorong kita untuk lebih berkarya ketika kita kuliah dan lain sebagainya itu lebih banyak kepada ingin masyhur ya, atau juga ingin mempertahankan diri di hadapan si dia misalkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan mampu berprestasi. Atau boleh jadi juga karena kecewa terhadap seseorang kan, akhirnya ingin kita sublim ya, kita sublim kekuatan itu. Iya, di atas itu di dekat ya, itu. Kita sublim kekuatan itu untuk menjadi atau kita manage untuk menjadi kekuatan dalam hal menjunjung prestasi kita. Need for achievement-nya itu kita bangun dari situ. Boleh jadi kekecewaan Bu Marcel, boleh jadi juga empet sama yang lain misalnya. Ini gua, mohon maaf ya bahasanya ya, harus pakai bahasa begini biar enak. Ini gua kalau nggak ngelakuin sesuatu mandek gini sekolah ini nggak ada kerjaan, nggak apa-apa itu, untuk sementara itu dulu nggak apa-apa, yang penting kita menyelesaikan masalah, kita maju, kita tampil. Nanti juga yang tidak paham juga akan ngikut juga. Lama-lama kasihan juga ya Bu Marcel nyapu sendiri, akhirnya ngikutin yang lain kan. Ya, itulah sebetulnya dia tidak nampak, tapi kita bisa menduga. Ya kalau seudonnya mungkin pengen masyhur, tapi seudonnya juga apa baik husnudon yang mungkin dia pengen berprestasi, dia pengen lingkungannya bersih, dia pengen ini apa, kita abaikan penilaian orang itu sementara. Penilaian orang itu kan nanti akan lama-lama berubah setelah melihat karakter kita, kontinuitas kita dalam berkarya. Itu luar biasa Bu, yang penting punya drive dulu. Makanya kalau saya senang logonya ini, Goodyear apa Dunlop ya, leading to the future.
dia punya ini apa kalau Hyundai apa leading in innovation gitu ya. Saya senang itu. Saya kadang-kadang kumpulkan Bu saya tempel di lemari atau di kaca di rumah saya itu leading to the future, drive to the future. Misalkan seperti itu. Jadi itu inner. Apapun alasannya, yang penting mampu mendorong kita bekerja. Dan itu harus kita bangkitkan. Kemalasan itu kadang-kadang sebetulnya paling bisa itu dimotivasi oleh keimanan yang dimiliki oleh setiap orang. Dimotivasikan, semua agama kan mengajarkan supaya berbuat baik, berkarya, dan lain sebagainya. Itu akan lebih baik. Dia mampu mendrive apapun dan siapapun. Ya, mampu mendrive siapapun, mampu mendrive apapun, sehingga dia tidak betah untuk tinggal diam, tidak berkarya. Oke, gitu Bu Marcel. Barangkali yang lain silakan. Terima kasih Pak. Ya. Bu Minarti silakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi yang ciri dan watak kewirausahaan, Pak, di situ ada nomor 1, ciri percaya diri, Pak. Yang wataknya keyakinan, ketergantungan, individualistis, dan optimisme. Saya mau bertanya, Pak, yang dimaksud dengan individualistis itu apa ya, Pak? Apa termasuk dia? Ya. Individual itu kan sikapnya dia lebih kepada tidak menghiraukan bagaimana pendapat orang. Itu salah satu modal kalau kita manage menjadi baik. Walaupun individualistik kadang dinilai sebagai tindakan yang negatif karena dia tidak pedulian dan lain sebagainya. Tapi kan nanti akan ketemu lagi dengan sikap yang lain, Bu. Misalkan sikap yang lain itu, misalkan dia harus mampu bekerja sama, harus mampu bergaul dengan masyarakat, itu kan sikap lain. Tapi individualistis itu dia menjadi pendorong awal. Kalau kita misalkan, tapi bukan termasuk egois ya? Bukan. Ya, makanya kita manage. Mungkin pada saat tertentu dia nampak seperti egois. Ya. Mungkin lebih ke tidak ketergantungan kali Pak ya. Ya. Jadi dia ketika berinovasi, ketika berpikir, dia lebih berorientasi kepada kekuatan yang dimiliki oleh dirinya, tapi tidak berarti kekuatan kemandirian tadi ya dari Pak Nur Hidayat itu. Tidak tergantung kepada orang lain. Karena begini Bu, kan dalam prakteknya kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita setelah melakukan sesuatu, kemudian ada yang komen nih kanan kiri kita, alah sok lu, biar tampak pandai lu, pokoknya yang kayak gitu-gitulah, buat biar dilihatin ini. Nah kalau kita perhatikan terus omongan orang, nggak akan maju Bu. Makanya anjing menggonggong, tapilah tetap berlalu. Ya, jadi sebetulnya berhubungan dengan yang lainnya, berpegang dengan prinsip. Ya memang ini harus dimunculkan kata individualistis itu, karena dengan individualis itu jadi dia akan lebih mandiri, akan lebih percaya pada diri sendiri, sehingga seakan-akan tidak memerlukan bantuan orang lain. Tapi pada prakteknya perlu dia. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 13. Dari tanggal ini. Itu Bu Minarti. Iya, Pak. Jadi tidak sebagai hal yang negatifnya, tapi kita ambil hal yang positifnya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, makasih Bu Minarti. Yang lain barangkali masih ada? Ini Hirasma, Pak. Ya. Hirasma nih. Bu Rasma silakan. Ya, Hirasma, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak dan Bapak Ibu semuanya. Tadi mengenai ciri-ciri kepemimpinan itu antara lain ada 5 ya Pak ya. Tapi yang mau saya diskusikan nih Pak mengenai peka terhadap permasalahan. Yep. Nah, yang kelima ya Pak ya, poin yang kelima. Nah, Bapak, saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, sering terjadi hal-hal di sekolah saya sering terjadi hal-hal yang kurang
kurang kondusif. Nah, tentang permasalahan-permasalahan memang sih permasalahan kecil ya Pak ya. Nah, jadi kalau ada permasalahan-permasalahan mungkin antara teman dengan teman kita yang kadang ada yang suka telat atau bagaimana. Nah, kita ngingatin gitu kan. Nah, seperti saya sebagai wakil kepala sekolah ya punya wewenanglah untuk contohnya menegur teman yang telat atau yang bagaimana gitu kan. Atau ada yang sepertinya kurang bisa diajak berdiskusi gitu. Nah, jadi kalau ada permasalahan hal seperti itu, Pak, kadang seseorang ini kan suka tersinggung dan jadi bikin permasalahan. Jadi kadang bikin rame gitu kan di grup ya. Nah, jadi kalau kita tegur tuh kesannya kita itu dibilang keras gitu loh, Pak. Nah, contohnya kita udah sampaikan nih ke kepala sekolah nih ada masalah teman gitu kan, tolong Bu diselesaikan jadi nggak berlarut-larut gitu Pak. Nah, tapi kan nggak diselesaikan. Nah, akhirnya kan terjadilah permasalahan yang lebih meningkat lagi, yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi hal-hal seperti ini Pak, kalau saya mau ambil tindakan gitu kan untuk menegur yang bermasalah ini, jadi kesannya Pak, saya itu disebut keraslah gitu kan, terus kaku gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini sering saya hadapi Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau hal-hal seperti ini kira-kira apa yang harus saya lakukan dan bagaimana solusinya yang lebih tepat? Oke, makasih. Terima kasih Bapak. Ya, kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, jawaban saya yang penting jangan mundur dari wakil kepala sekolah. Nah, itu bercandanya Bu, bercanda. Ya itulah dunia sebetulnya dimanapun kita berada, baik di masyarakat, di lingkungan kerja, bahkan di dalam rumah tangga sekalipun, kita tidak akan terlepas dari namanya permasalahan. Dan itulah seni kita. Ya, kemampuan kita di situ akan semakin cerdas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Apakah misalkan dengan kita menegur, kemudian kita akan dipersalahkan? Saya pikir tidak. Ya boleh jadi orang bisa tersinggung dan lain sebagainya. Kalau boleh Ibu pakai, saya selalu begini kalau habis ceramah atau rapat atau apapun. Saya suka berkata begini, mohon maaf, saya tidak akan meminta maaf kalau ada yang tersinggung. Karena kalau ada yang tersinggung, menurut saya berarti Anda berpikir. Silahkan direnungkan sebelum tidur. Saya selalu begitu, dan itu menjadi gaya gitu. Menjadi gaya. Kenapa? Karena kebanyakan orang, jadi saya ingin berbeda. Kebanyakan orang ketika selesai mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyakitkan hati dan lain sebagainya. Kita sudah menyampaikan apa yang seharusnya, kok masih minta maaf lagi. Jadi dihapus lagi kekuatan kata-kata kita tadi. Ya, coba Anda bekerja dengan baik. Ya, maaf ya kalau kesinggung. Misalnya begitu nggak apa-apa. Nanti dia akan tahu tabiat kita. Oh, si Bapak ini apa yang harus disampaikan, dia sampaikan. Walaupun tidak peduli orang tersinggung atau tidak. Nah, connecting dengan pernyataan dengan Ibu Miranti tadi tentang individualitas, orang akan menilainya hal seperti itu individual. Tidak mempedulikan perasaan orang lain. Tapi kan yang justru yang akan kita sentuh adalah perasaan. 2 kali dia akan tersinggung, 3 kali sudah akan internalis di dalam dirinya bahwa wah ujung-ujungnya ibu atau bapak ini ternyata walaupun saya gimanain, saya empetin sekalipun, dia tetap aja berperilaku seperti itu. Lama-lama jadi jatuh cinta, Bu. Wah, aku suka gaya kepemimpinan dia. Begitu. Jadi tidak mudah karena kita ini banyak sekali menghiraukan, sementara tugas-tugas kita terbengkalai. Kalau saya ada 2 hal. Pertama saya tegur. Kalau 2 kali saya tanya misalkan, itu sudah selesai belum jadwal? 1 kali saya tanya, belum, Ustaz. Saya tanya lagi, belum. Itu besoknya saya yang menyelesaikan. Saya selesaikan, artinya saya ambil alih, saya take over. Kemudian nanti saya buka. Kalau saya nunggu, terlambat saya. Tapi dengan saya take over, saya emang capek, tapi kedepannya tidak akan terjadi lagi. Memang capek, tadi kata Bu
Marcel itu, wah begini nih, memang kita bekerja sendiri itu capek, tapi ya nanti akan ya namanya juga menanamkan rasa ya. Mereka kan punya pendidikan yang berbeda dengan kita, keluarga berbeda, gaya hidup yang berbeda. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu kepada rekan kerja dan lain sebagainya, mendapat komentar yang negatif, itu cuek saja. Karena proses 2 atau 3 kali dia akan berubah. Ya. Masalahnya begini aja, kuat lu, kuat anak gitu aja. Kuat saya, kuat ente, liatin. Nah, selama kita berpegang kepada tupoksi kita, nah, itulah otoritas. Sementara ini kan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kita tahu bahwa guru-guru kita itu selalu perlu tanda tangan Bapak Ibu kan? Bu Miranda, Risma, Bu Rasma. Mereka perlu tanda tangan kepala sekolah kan? Atau ya, betul Pak. Atau referensi misalkan gitu, mau kenaikan pangkat apa, kalau kata Ibu, Pak Kepala jangan dulu sih kenapa gini. Lama kelamaan ini power ini jarang dipakai. Lama kelamaan kalau you mau ikut, kalau enggak saya tanya keluhan dari guru-guru. Dari guru-guru di sekolah-sekolah itu katanya kepala sekolahnya takut sama gurunya. Jangan. Kita ini di backup oleh aturan. Kalau Bapak dan Ibu takut hanya karena misalkan oleh guru karena ancaman dan lain sebagainya, kemudian Bapak lebih memihak kepada ketidakberaturan, itu menurut saya Bapak tidak profesional. Karena bagaimanapun selama aturan itu kita pegang, ya kita tetap ada backup lain gitu. Jadi jangan sampai mudah mengganggu. Saya kecewa kalau misalkan sekolah atau wakil kepala sekolah atau siapapun stakeholder yang kemudian membiarkan keterlantaran atau ketidakteraturan hanya karena takut dibenci. Bukan itu. Fleksibel bukan begitu. Fleksibel itu kalau kita harus sampaikan, kita sampaikan. Tapi setelah selesai di luar ini, kalau dia misalkan berprestasi ya kita elus. Kita puji-puji orang banyak, begitu kira-kira. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Silakan. Iya, saya Pak. Ya, Pak. Ibu siapa ya? Setianingsih. Ibu Setianingsih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, seorang pemimpin itu kan harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, yang saya mau tanyakan ini, jiwa kewirausahaan itu apa jiwanya aja yang mempunyai jiwa kewirausahaan, atau kalau di sekolah itu bisa diwujudkan? Sedangkan kalau di sekolah itu kan biasanya kalau orang yang udah memiliki jiwa kewirausahaan itu kan implementasinya usaha ya Pak. Jadi kira-kira usaha apa yang bisa dibangun di sekolah atau bisa diwujudkan? Karena di sekolah itu yang selama ini saya tahu, kita tuh tidak bisa berusaha apapun gitu. Istilahnya menjual produk apapun kepada murid atau orang tua. Itu aja yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Setianingsih. Ya itulah pernyataan saya, bahwa pertama mental. Jadi jiwa kewirausahaan itu sifatnya dia mental. Usahanya apa? Usahanya adalah memajukan sekolah. Jadi difokuskan kepada bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk kemajuan sekolah. Maksudnya gini kira-kira, Bu. Sederhananya bahwa dengan bermental wirausaha, para kepala sekolah, para wakil kepala sekolah atau para stakeholder itu dia mampu maju ke depan membawa sekolahnya sebagaimana para pengusaha membawa perusahaannya. Ya, jadi mentalnya yang lebih diutamakan. Tidak sekolah membuat usaha, tapi walaupun demikian saya juga melihat di Jakarta ada sekolah yang buat usaha kantin ya. Itu mungkin bisa kalau seperti itu. Artinya diwujudkan, misalkan di sekolah itu dibuat kantin, nanti hasilnya masuk kepada sekolah untuk menambah-nambah, itu bisa seperti itu. Inovasi seperti itu bisa. Kalau saya lihat di negara-negara lain, itu di setiap sekolah ada kantin yang sangat luas,
yang sangat luas, clean. Kemudian mereka ada jam makan siang. Karena mereka kan keluarnya jam 4 sore ya. Itu jadi ada jam makan siang. Yang makan siang itu anak bisa beli di situ atau bisa bekal dari rumah tapi disediakan ruangannya. Itu sekolah SD, SMP atau apapun seperti itu kalau di negara yang pernah saya kunjungi. Begitu Ibu. Jadi tidak kepada bagaimana sekolah membangun kewirausahaan dalam pengertian berdagang atau memproduksi, tapi bagaimana kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau stakeholder yang ada di situ, guru-guru yang ada di situ memajukan lembaga pendidikannya sesuai dengan orang-orang yang pengusaha memajukan usahanya, ada inovasi, ada apa yang sehingga terlihat. Jadi karya daripada mental kewirausahaan itu terlihat. Saya pernah mengunjungi ada SD di Jakarta Selatan apa Jakarta Timur ya. Itu saya pernah mengunjungi dan saya melihat ada bagus, walaupun dalam hati saya bukan begini maksud kewirausahaan itu dalam hati saya, tapi itu inovasinya luar biasa. Inovasi di sekolah tersebut luar biasa. Begitu Ibu Setianingsih. Jadi lebih kepada mental yang mampu menggerakkan seorang kepala sekolah untuk memimpin sekolahnya menjadi lebih maju. Oke, tidak ada lagi yang lain? Pertanyaannya tidak ada lagi atau masih ada? Istirahat ya Pak. Ya? Istirahat ya Pak. Iya, masalahnya istirahat. Oh iya sudah Pak, nanti saja Pak. Oke. Istirahat aja ya Bu Siti ya. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Siap Pak, siap. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau ada yang tersinggung, dinikmati saja. Tapi insya Allah kata-kata saya tidak menyinggung, karena saya tidak selalu bersinggungan ya. Dan mudah-mudahan semua ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga kita materinya bisa di-share Pak ya Pak. Insya Allah nanti di-share di grup WhatsApp ya biar gampang. Kalau di sini kan harus download. Iya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Topik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya lab ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ilmunya bermanfaat. Terima kasih Bapak, sangat bermanfaat ilmunya. Amin.